apa ya, saya lupa. Ada dua atau 3 settingan tuh di tema. Datanya. Nah, itu kan ada 10 tuh. Data. Ya data. Nah, itu low, saya setting low. Yang low. Ya. Oke. Ya, Udah. ya itu dia. Ya itu dia. Nah, Om lihat aja begitu kan ini kita bisa lihat lah, kan praktisinya begini kan, kita lihat tuh. Begitu dia nyentuh tema, dia akumulasi di situ tuh. Di time frame 3 menit atau 2 menit atau 1 menit gitu. Atau 5 menit. Nah, kumpulinnya di situ. Begitu ada volume spike, nah kita hajar tuh. Contohnya yang di, aduh ini saya nggak bisa ini lagi ya. Karena bukan API Om, API itu gokil itu. Cuy. Buset, API apa? Waduh. Tangga ke surga, dibawa ke neraka. Ini sadis ini saham. Sadis ini saham. Super sadis itu kemarin dari apa tuh, banyak pembantaian kayaknya. Iya oke Pak. Ini sadis Om. Wah. Frekuensinya tebel nggak Om? 10.000 dia. Oh, udah nggak kelihatannya previewnya ya, itunya. Ngeri ya ini ya. Di jebol ke atas kita ambil, pas udah cukup atau jebol ke bawah kita buang gitu Om itu ya? Iya Om, bener Om. Jadi ini bukan patokan ini ya Om ya, bukan patokan 100% ke mencari resisten yang baru, enggak. Yang penting cuan buang gitu, cuan buang. Begitu ketemu momen yang pas, ambil, begitu cuan buang gitu. Mau kita ngantri kek, mau kita hajar kiri kek, yang penting cuan buang gitu. Karena kalau tema ini bukan menentukan posisi saat di mana kita menjual, jadi posisi cepat di mana harga rata-rata yang berada pada saat itu gitu loh. Jadi misalnya dalam 3 menit, temanya, ini berapa menit nih ya? Saya enggak. 3 menit nih. Nah, 3 menit. Nah, temanya di area situ. Nah, dalam 3 menit itu harga muter-muter di situ aja. Jadi begitu ada volume spike ke atas, udah langsung siap-siap buat bongkar gitu. Ini ya, maksudnya jadi pada saat kita udah ada di bawah sini, udah di bawah garis EMA ini, kita udah mulai beli misalkan buy di sini gitu ya Om ya. Iya, benar. Begitu udah naik dari atas, kita lihat nih, ini kan ada volume spike nih di sini nih. Iya, benar. Spike di sini. Kita harus jual di sini gitu ya Om. Iya, benar. Biasanya sih teknik yang begini manjur, cuman ya saya nggak mau ngomong ke orang lain karena kok semakin banyak dipakai teknik ini, ya semakin tidak manjur kan gitu. Betul Om, betul. Ini yang dari dulu saya pakai dan sampai sekarang manjur karena mungkin belum ketahuan kan sama layak ramai. Betul. Tapi ini juga butuh belajarnya juga nentuin entry buy-nya ini yang penting ya Om. Karena kita juga nggak tahu kan Om, pas begitu kita di bawah garis EMA ini, apakah dia di bawah dalam lagi atau enggak juga kita nggak ngerti ya Om. Nah, ya itulah pentingnya ya. Kalau dari situ sih saya mau melihat, saya mau ngambil conclusion dari situ, saya lihat bid dan over. Nah, jadi begitu bid dan over dihajar, kan itu banyak tuh yang fake over pun banyak banget tuh. Kalau yang begini nih banyak banget yang fake over nih. Pura-pura ditembokin nih overnya. Ya, nah begitu dihajar, begitu volume kenceng nih, kita kan cek tuh, sebentar aja kita cek chart, begitu volume kenceng, dihajar banyak tuh over banyak yang hilang tuh nanti. Oh ya udah hajar aja. Jadi begitu 2 atau 3 tick, 4 tick dia makin tipis volumenya di bid, ya kita udah siap-siap buang kiri gitu. Iya. Kita manfaatin momentum, sama aja sih sebenarnya. Di situ ada keramaian, ya di situ kita ikut untuk membuat keributan kan gitu. Betul. Om Dewa ya, udah lama juga nih si Om Dewa kemana nih si. Cuman tapi Om dia kalau misalkan nggak tahu ya, ini saya satu kasus saja sih, ini baru NLPL.
dia di bawah garis MA-nya ini nggak terlalu di bawah dalam sekali ya Om. Paling 1 tik 2 tik doang di bawah Iya, kedalaman. benar. Kenapa? Karena jadi kan gini, kita kan lihat sebenarnya psikologi market sekarang karena imbas dari corona itu niatnya kan Om pengen dapat cuan yang instan nih, pengen dapat keuntungan yang instan. Jadi Iya. lebih banyak sekarang orang scalping, makanya begitu kena harga rata-rata dari tema, itu nggak akan turun jauh-jauh. Kenapa? Karena ya fokusnya mau keluar hari itu juga kan gitu. Kan kita juga Iya. sama kayak gitu kan, kita ngikutin psikologis mereka. Makanya begitu ada retail yang punya barang yang agak banyak di harga segitu, dia pasti jagain tuh. Kan ada juga retail yang main di range harga 2 sampai 10 M kan ada. Mereka pasti Iya, iya. jagain tuh karena mereka pasti keluar begitu mereka tahu masuk MM-an ya mereka kan mikir juga gimana keluarnya tuh. Kalau mereka nggak angkat, mereka buang 1 tik. Biasanya kalau yang main udah MM-an, mereka nggak mungkin jual di harga resisten. Mereka pasti jual 1 tik di bawah resisten. Itu sudah pasti. Sini ya Omnya sebelum dia nyanyi. Pokoknya dia udah ada cuan, pokoknya langsung dia jual ya. Iya, iya, benar. Gitulah Om kira-kira. Iya. Mantap ini. Ini baru MLPL, MPPA. Saham-saham kotom ini. Ini saham-saham jahanam ini. Saham-saham kotom pun sama aja sih sebenarnya. Coba Om lihat aja temanya. Begitu dia nyentuh, nggak jauh dari situ tuh mantul tuh. Iya, Mainnya betul. cepet. Mainnya cepet. Yang seger itu Om. Seger itu juga sama Iya, itu. Dia iya, ke sama. bawah tuh nggak lama itu. Gokil Iya. itu. Tuh, Ini lihat tuh. segernya, Om. Mau dipindah gimana juga time frame-nya mau 5 menit, mau 10 menit, 15 menit, nggak lama di tema. Nggak lama dia bolak-balik di tema tuh nembak lagi ke atas. Begitu nembak ke atas, bongkar lagi, turun lagi gitu. Jadi kalau untuk scalping sih, kalau saya pribadi sih selalu pakai yang ini gitu. Main time frame-nya time frame 3 menit apa 5 menit Om? Apa 1 menitan Om? Terserah, tergantung enaknya Om gimana, tergantung kecepatan tangan klik. Kalau saya sih biasanya 1 sampai 3 menit itu saya. Untuk menentukan konfirmasi saya masuk atau enggak, saya lihat bid offer. Jadi chart ini selalu berada di samping bid offer. Jadi begitu mata saya ya langsung tinggal ngelirik-ngelirik aja kan. Ngelihat bid offer mulai tipis saya langsung lirik tuh chart. Kalau oke ya langsung saya hajar kanan. Mungkin seperti beginilah ya Om ya. Nah gini saya ya gitulah saya biasanya. Tinggal satu di sininya lagi fast order kali ya Om ya. Biasanya pakai pakai fast order. Iya, fast ordernya mungkin satu lagi di sini fast order kali ya Om ya. Benar Om. Simple ya Om. Tapi emang belajar bid offer tuh tidak semudah apa yang kita ceritakan ya Om. Saya aja udah belajar baru seminggu ini juga aduh berdarah-darah ini ngeliat bid offer nih. Masih kadang suka ditipu melulu Om. Sebenarnya gini aja. Tergantung kecepatan tangan aja kita lihat. Jadi basisnya kita lihat dari tema ini. Kita lihat tema, dia harga lagi bolak-balik di tema nggak? Kalau harga bolak-balik di tema, kita langsung fokus di bid offer gitu. Maksudnya kita bolak-balik fokus di bid di offer mana? aja. Di mana? Maksudnya bolak-balik tuh dia maksudnya cuma naik 1 tik, naik 1 tik, turun 1 tik, cuman begitu aja. Tapi di garis gitu ya Om. Iya, tapi harga bolak-balik di garis tema itu aja gitu. Kalau udah harga bolak-balik di garis tema itu, kita pantau ketat itu. Yang kita pantau ketat jangan chart lagi. Kita pantau kan ketat kemarin itu bid offer. udah saya kasih tahu juga itu Om Simon. Dia itu aja sana situ kiri kanan, tapi di situ-situ aja. Maksud Om itu kayak gitu. Benar yang Kotom bilang. Nah gitu pantau aja kalau misalkan harga cuma kanan, pindah kiri, pantau terus aja di situ ya Om. Itu mau ambil posisi, kalau saya sih ambil posisi. Iya ambil posisi, maksudnya kan kita mau ambil posisi nih, kita pantau dulu dong sebelum eksekusi, kan dia kan lagi masih kanan kiri bid offernya kan, nggak tahu Ya, nih benar. dibuat naik.
mau dibawa naik, apa dibawa turun, apakah itu kita udah langsung HK aja dulu atau gimana Om? Kalau udah lihat lagi kayak gini, pindah kanan kiri gitu Om. Biasanya Kalau saya ada langsung pasang ngebit. Kalau saya ngebit, Oh langsung di ngebit, HK dikit, ngebit, di HK di overnya dikit, ngebit, baru 2-3 tik lagi saya baru ngebit lagi. Nah, Kalau Om Edo saya nggak tahu. Coba Om Edo, kalau Om Edo gimana? biasa sih gitu kok Tom. Jadi di mana harga bolak-balik yang paling rendah di situ saya bid. Begitu. Berarti Jadi hampir porsi saya sama lah begini. ya. Ya, hampir sama kita sebenarnya. Jadi porsi saya biasanya begini. 30% saya bid. Kalau misalnya saya lihat kan kalau misalnya 3 menit kan bukan hanya 3 menit di pertama, di kemarinnya kan 3 menit juga chart itu kan kita lihat dia. Ini kuat nggak nih di daerah-daerah area-area tema ini kuat nggak? Kalau kuat saya bid sampai 50%. Itu mulai ada volume spike, saya hajar 30% kanan gitu loh. oh Jadi kita 80% modal masuk kan gitu. Jadi kalau saya iya lihat, iya. wah ini masih kenceng nih, over tebel, kan banyak tuh yang ada banyak retail yang mau Udah mungkin biar jualan temannya. di resisten atau di mana gitu kan. Ngacak aja harganya, yang penting Iya. jualan gitu udah cuan. Nah kita lihat kalau dimakan, terus pindah ke bid. Diisi nih sama bandarnya nih, dibikin cantik nih bidnya. 10.000, 20.000, 30.000. Nah saya lihat, itu biasanya 3 tik di atas kemudian, itu akan dimakan sama dia. Nah disitulah waktu saya jualan. Hmm. Karena kalau udah dirapiin bid sama dia nih, nah kita tinggal tunggu waktu bid dicabut, dihajar sama mereka berapa tik gitu. Iya 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 iya. Iya ya, ini juga paling di bawah turunnya jadi berapa tik ini. Misalkan kita lihat dari seger nih. Seger nih di garis temanya di harga berapa ini? Di harga 1950, di bawah turunnya sampai jauh juga yuk 1840 loh di bawah turunnya ini waktu seger nih. Itu time frame berapa Om? Saya nggak Sampai 3 kelihatan. menit Om. Sampai Tapi 3 kan menit nggak Om. lama tuh. Coba Om lihat aja, itu nggak lama kan, time frame 3 menit kan. Biasanya gini, kalau time frame 3 menit per satu bar itu kan 3 menit. Paling berapa Betul. bar itu dinaikin. Tapi di hari itu juga pasti dibalikin lagi sama dia harganya. Harus Betul, berada Om. di rata-rata tema mereka gitu. Betul, betul. Itu sih cara ngelihatnya. Berarti kalau udah dirata-ratain sama bandarnya nih, oh berarti ini ada kans nih untuk 2 atau 3 tik cuan aja kita ada nih kansnya gitu. Oh. Karena Jadi biasanya kalau digoreng hajar itu harga liar tuh. Terus tiba-tiba Iya. harga stuck berhenti, diem nggak ada transaksi. Nah itu bandar biasanya lagi ngitung, ini harga rata-rata kita udah berapa nih gitu. Oh Bandar iya ngitung Om, biasanya. sering banget Om itu Om. Saya sering banget Om tiba-tiba bid sama over kok diem, kok dia Iya, nggak gerak ya, kenapa ya? Gitu. iya. Itu biasanya bandar lagi ngitung, kita punya harga rata-rata udah berapa. Buying power gitu tuh sisa berapa gitu. Biasanya mereka ngitung tuh. Oh, pantesan sering jeda aku suka ini Ya, kenapa nggak gerak? Nggak gerak nah kata itu. aku. Jadi bukan karena Nge-lag. running trade nge-lag, bukan. Mereka lagi ngitung. Harga rata-rata mereka udah di berapa gitu. Aku pikir aduh cilaka internet gua nge-lag nih. Lagi ya. Enggak, mereka udah ngitung itu harga rata-rata berapa. Ini kalau turun ke sini kita berapa, ke buying power kita berapa buat nahan gitu. Makanya saya bilang pasti mereka nggak akan jauh-jauh dari tema atau VWAP itu, nggak akan jauh-jauh mereka itu pasti di situ. Tapi ini untuk kategori scalping ya. Iya Om, Untuk iya Om. kategori swing juga bisa sih sebenarnya, cuman ya time frame kita udah harus daily gitu. Hmm. Jadi saya nggak pernah percaya di broker udah 3 minggu nih ngambil, AK udah 3 minggu ngambil di harga sekian, nggak pernah percaya saya itu. Iya. Jadi 2 hari Kalau paling udah 3 hari sebelumnya aja ya iya, Om ya. iya. Kalau dulu sebelum ada pengetatan peraturan dari OJK by phone lagi. Jadi begitu saya beli hari ini, telepon aja tuh broker. Kalau kita memang big player kan, kita tinggal telepon broker. Gue mau pindah nih. Ada barang di sini, ya udah tinggal telepon. Nanti aplikasi boleh nyusul buat diteken. Nah itu kan kita harus teken aplikasi. Iya. Itu makanya saya nggak pernah percaya. Jadi tiba-tiba
YP beli banyak, tiba-tiba AK yang buang. Ini AK barang dari mana, ngumpulinnya sejak kapan kan gitu. Kita nggak pernah lihat transaksi AK nih, tiba-tiba jualan masif banget nih. Wah, ini ngumpulin barang dari mana nih? Kan gitu. Iya. Itu kan ada tanda tanya besar tuh. Contoh kejadian waktu itu kasus di Suli. Suli bulan berapa ya? Saya lupa. Itu kalau nggak salah dari Gocap, itu ditembokin sampai 1 juta lot di harga 67. Kan arah tuh. Besoknya Iya. tiba-tiba yang buang TF. Ini TF barang dari mana nih? TF bukan sebelum itu Om, sebelum itu Om. Ada tuh yang dia spike sendiri tuh. Suli, coba Suli. Ini nih, ini nih, ini. Kan gila tuh. Iya nih. Itu volume buying powernya itu volumenya buying powernya gila kan? Sampai 67. Itu luar biasa loh sampai berapa? 2 juta lot lebih loh. Nah, Oh, tiba-tiba besoknya yang jualan itu yang nembok yang paling banyak buying powernya YP tuh. Saya ingat bener tuh, YP. Tiba-tiba besoknya yang jualan TF. Wah gila nih beneran nih. Kacau juga nih begini. oh, bisa gitu ya, bisa langsung tuker ya. Iya bisa langsung tuh ya emang itulah kegiatan bandar-bandar di Indonesia, bukan di Indonesia aja sih, di seluruh dunia sih kayaknya bandar yang begitu mainnya. Jadi emang kita sebagai retail kudu lebih pinter ya. Jangan berharap bisa ngerampok lebih banyak ya dari porsinya Iya bandar. bro. Kita ini hanya bisa makan remah-remah doang ya. Wih, ngeri ya kalau kayak gini. Betul. Jadi satu hari ini kita bisa main di saham yang sama tuh ya cuman tongkrongin aja ya udah Om ya. Bisa dong. Jadi bisa 3 sampai 4 kali main kita dalam satu hari yang sama di saham yang sama. Jadi kita ambil itu aja, yang penting kita cuan gitu. Hitung kalkulasi aja, berarti visual fee beli misalnya visual fee beli 0,1 0,2 berarti 0,3. Kalau 1% ya masih untung lah 0,7%. Ya oke kalau memang udah kenyang kita 0,7% buang gitu. Makanya kayak Iya, dibilang iya. dibilang Pak Fir 1% win is win ya memang bener win is win gitu. Nggak ada yang bisa tahu kita jualan di resisten mana. Betul, Karena betul. kalau kita mau jualan di resisten, barang bandar itu udah lebih dulu ada di sana. Itu Kalau Om plan B Ido mereka kayak atau plan Suli C. ini Om. Om Ido mau tanya Om, kalau Suli gini Om Ido misalkan masuk Suli gitu, itu Om Ido masuknya berapa lot ya? Kalau lihat lotnya kiri kanan 2.000, 3.000, 5.000 kayak gitu. Ya Kanan saya masuk 5.000. paling banyak 50% lah Om. 50% dari misalnya 2.000 nih. Ya paling Nah, banyak tuh saya masuknya 500 atau 1.000. Itu udah paling banyak. Kalau ketahuan saya hancur lah. Kalau saya hajar soalnya kalau 2.000 ya mereka pun tahu. Makanan nih. Pasti kata bandar kan gitu. Oh makanan nih kadang ada dateng nih orang nih. saya sering nyangkut dulu-dulu gara-gara kayak misalnya nih 103 kuhaka nih 5.000 lot jebret gitu. Wah, mati lah tuh lah ya. Jadi gini Om. Kalau aku sih, kalau saya sih cara HK-nya begini. Begitu begitu ada yang hajar banyak. Saat itu juga saya hajar banyak juga. Jadi nggak ketahuan nih. Oh, jadi pas momen dia nge-HK banyak satu misalkan di 103 sampai 106 itu, dia kan nge-HK Hmm, berapa 20.000 lot tuh kan. Tapi kita hmm. cepet-cepetan aja nyelip aja 2.000 lot, Iya 3.000 lot nyelip gitu ya. ya. Oh, jadi Iya. dia juga belum sempat ngitung yang momen-momen itu Iya, ya. benar. Benar. Oh, Karena mereka kan harus berhitung tuh. Setiap hajar 1 tik atau 2 tik mereka harus berhitung harga rata-ratanya udah berapa. Terus jualannya di berapa nih biar bisa cuan, nggak boncos. Jadi biasanya kalau mereka udah jual hampir 80 atau 90% dari barang yang mereka punya, mereka nggak ragu-ragu jual rugi tuh di 10% lagi. Gitu. Jadi begitu begitu volume makanya saya bilang begitu volume lagi spike saya ngikut.
Mau dites tapi liburnya masih lama ya. Sorry, baru masuk lagi. Om Idonya udah ini ya? Udah out ya? Kayaknya Om, tapi keren ya ilmunya ya. Mantap ya? Simple Mantap banget ya? ini pengen ngetes tapi liburnya masih panjang. Soalnya Iya, hampir semua saham-saham lah. Coba aja itu Om Simon lihat-lihat saham-saham yang di top gainer, apalah. Hampir semuanya itu kalau turun di bawah garis merah itu dia dikit-dikit aja loh. Set. Iya, Om. Betul, Om. Tuh, lihat impact, Om. Hmm. Tapi mungkin Kalau- volumenya bukan volume ini kali ya, Om ya? Om, Yang volume cara setting tema di YP gimana ya tadi? Bisa diulangin nggak? ini diklik, Om, klik kanan, config indikator, total, total, itu langsung ada tema. pilih di tema, sini. ada tema bawah. Ini tema nih, Om. Gitu. Gokil. Berarti Cuman kalau ini kayaknya volumenya bukan volume ini kali, Om ya. Volumenya salah nih kayaknya saya. itu salah, itu volumenya harusnya tuh. Iya, volumenya salah kali. Volume biasa doang itu harusnya Om Simon. Volumenya yang mana ya? Yang ini ya? Nah, volume doang. Kalau di Mirai volume doang dah. Volume chart, nah itu. Bukan nih. Itu dihapus aja tuh volume up, down. Volume chart itu benarnya. Ini kah? Tapi kayaknya bukan, volumenya volume yang mana ya? Ini ya, color of price chart ya. Ini ya volume chart biasa ya, Om. Betul.
Iya tuh, nggak jauh-jauh tuh Om. Tinggal disandingkan dengan bid offernya ya Om. Iya itu Pitoper. Om Kemal itu pegang MTEK dari harga berapa Om? Swing panjang ya Om? 2000-an kalau nggak salah ya. Mantap ya. Ini energi juga mulai nih. Berarti ini bisa dibikin 195-nya itu disebutnya supportnya dia kali ya Om ya? Kalau lihat gini. Iya betul. Ya, Jadi gitu kalau ya Om ya? iyalah kalau nanti dia 195 volumenya kosong gitu tiba-tiba ada lonjakan volume naik ya terus jebol garis merah ya ikut kita. Ah, ya. Sip. Support resistance sih time frame 3, 5 ya garis-garis biasa aja horizontal line itu. Ya. Saham yang gila volatilnya Oh, pengen yang otomatis bisa juga price channel bisa itu. Ya, price channel juga ya Om ya, betul Om. Ngawal harga ya Om. Iya. Ini LEN Ya, nih, saham gila nih. support resisten. Saham Nah, gila itu nih. masih di bawah-bawah itu land. Enak itu. Tinggal nunggu di bawah ke atas tuh. Iya nih, LEN nih. Bisa pasang Kalau jaring dari bisa cat aja. ini ya. Oh iya. Naik lagi, turun lagi, gila ya ini ya. Sorry Om, putus-putus nih Om. Sinyal nggak bagus. Oh iya Om Ido. Lagi jalan kemana? Lagi balik kampung Om? Apa lagi mudik apa gimana Om? Lagi di rumah orang tua ini Om. Jadi sinyal nggak Oh. begitu bagus. Di mana Om Ido? Rumah ortu? Dan juga Om, Di mana? di Medan juga, cuman memang di sinyal Medan. di ini nggak begitu bagus karena tembok semua kanan kiri atas bawah tembok. Om Ido ini volumenya volume yang biasa aja ya Om ya? Berarti ya Om? Volume yang biasa aja Om. Semakin banyak indikator nanti jadi makin bingung, kita makin ribet. Nentuin kesempatan untuk entry juga jadi bingung kita nanti. Jadi tema, volume, sama bid and offer ya Om. Udah gitu aja ya Om. Ya itu aja. Cara menentukan kemudian cara menentukan stock picknya ya dari running trade. Begitu kita lihat running trade ada banyak yang hajar ya di situ kita langsung lihat, langsung cek lah ininya sahamnya. Yang pertama kita cek tuh bukan bid offer sebenarnya. Yang kita cek tuh chartnya langsung. Begitu kita lihat chartnya, oh oke nih chartnya. Oh lagi dikocok-kocok nih daerah sini nih, di daerah tema nih. Ya udah langsung fokus ke bid offer aja, jangan ke yang lain-lain gitu. Running trade jangan dilihat lagi. Kemudian chartnya jangan dilihat lagi, langsung fokus bid offer gitu. Nah Om, kayak gini nih, kayak LEN. LEN sekarang nih bid offer 102, 103 kan. Di 103 di offer ada cuma 535. Di bidnya 3.900. Di bawah di 101 16.000. Di 100 ada 17.000. Di 99 30.000. Di 98 ada 43.000. Nah, kita menentuin enak entry masuknya di mana Om jadi Om? Biarin aja dulu. Kalau saya sih pribadi biarin dulu dikocok-kocok gitu Om. Oh. Saya biarin dulu dikocok-kocok. Nah, begitu kita lihat, kan kita lihat nih begitu-begitu aja nih harganya stagnan. Nah, kita lihat lagi nih chart. Kan kita tentuin lah resistennya di mana. Kalau saya sih penganut sistem tabrak resisten gitu. Karena begitu ada keramaian kan di situ kita membuat keributan. Berarti kan
logikanya kan kita tabrak resisten, bukan ngantri kan gitu. Itu maksudnya di situ ada keributan, di situ ada keramaian, di situ kita membuat keributan. Maksudnya itu ya sistem tabrak resisten gitu, bukan ngantri. Jadi main HK berarti ya Om ya, udah HK aja udah pokoknya berarti ya. Iya bener Om. Begitu masuk resisten pasti volume tinggi tuh. Resisten terdekat volumenya pasti tinggi. Nah disitulah kita ikut. Kan udah ada kesempatan nih untuk cuan 2 atau 3 tik kan gitu. Parah-parahnya chart balik lagi ke awal pun kita masih bisa jualan 3 tik atau 2 tik cuan gitu. Berarti kalau misalkan sistem tema kayak gini, nggak pernah kita bisa cuan misalkan sampai 7%, sampai beberapa, sampai 9 tik, 10 tik itu nggak bisa ya Om, karena ngelihat tema gini sih paling naik juga 4 tik, 5 tik juga udah langsung dibawa turun lagi ya Om, kayaknya ya Om. Bisa Om, jadi kalau mau ngelihat jadi ini ada info lagi. Kalau mau melihat gitu bisa 7-8%, ya kita balikin aja ke chart daily. Kalau dia batangnya masih kecil-kecil, kans untuk bisa di atas 5-7% itu besar gitu. Tapi kalau udah ada 2-3 hari ke belakang, kita lihat chart daily-nya, grafik daily-nya kita lihat udah ada batang panjang yang naik ke atas. Nah, itu udah mulai berat. Ini Om daily Om, gimana nih Om? Nah, itu kok kalau begini nih, ya kita tunggu aja. Kalau daily begini kan kita tunggu aja dulu. Ini pasti dikocok-kocok yang begini nih. Kan historinya biasanya ini kan 3 candle kan tuh tinggi-tinggi tuh. Tapi bikin ekor semua tuh di atas. Iya, betul. Ya ngapain kita masuk, kita biarin aja dulu. Yang penting kita pantau. Makanya kita nggak usah terpaku ke dalam satu saham aja gitu loh. Ini kalau yang begini-gini nih, itu kan volume yang terakhir tuh kan tipis tuh. Volume transaksi yang terakhir kan tipis tuh. Sementara 4 hari ke belakang tuh volume tinggi-tinggi. Logikanya gimana cara bandar tuh buang barang yang begitu tuh? Kan nggak mungkin. Kalau dihajarnya semua ujung-ujungnya rugi dia kan gitu. Kita tunggu aja dulu bandar kocok-kocok. Ya kita bisa pindah ke saham yang lain gitu. Karena mereka pun kocok-kocok begini pun nggak mungkin sehari selesai. Oh, ini masih bisa kemungkinan dibawa turun lagi berarti ya Om, sampai mendekati garis temanya ini ya Om? Sudah pasti Om, bisa. Oh, ini Karena pasti kita berkaca. Iya, kita berkaca aja dari, kan historikalnya kan udah ada tuh. Sebelum kenaikan ini, kan udah kelihatan tuh. Dikocok-kocok tuh sama bandar kan. Nah. Iya, sampai sini kan, ya, turun lagi. Om lihat nih. Saya kasih tahu cara ininya ya, cara melihatnya. Nggak apa-apa yang tadi aja Om, yang tadi nggak usah ditinggiin lagi, nggak usah dipanjangin lagi time frame-nya, yang tadi aja. Dari yang awal itu, yang awal pertama kali diangkat tinggi itu yang batang yang bukan. Yang ini, itu kan itu mulai volume kencang tuh, kencang banget tuh volume kan, makin naik tuh. Kemudian tiba-tiba ada candle dibikin tuh sampai merah, tapi ekornya tinggi banget tuh. Betul. Nah, itu kan distribusi. Logikanya kalau misalnya dia transaksi 1 juta lot di hari pertama yang naik. Kemudian 1 juta lot di hari kedua yang naik. 3 juta di hari ketiga yang naik. Kan totalnya kan 3 juta. Betul. Kan? Nah, kemudian dia mau jualan nih. Sebenarnya dia mau jualan di candle yang terakhir. Nah, yang itu dia mau jualan, tapi volume nggak mencukupi. Karena retail udah pada pinter kan gitu. Iya. Nah, dia muter otak nih, gimana caranya? Ya otomatis di keesokan harinya dikocok lagi sama dia. Nah, itu barangnya masih banyak tuh harga atas sebenarnya. Tapi dia buang barang yang udah lama-lama, yang 4 hari ke belakang tuh yang dia masuk sini ya Om ya. Iya. Dia buang barang yang harga segitu. Dia buang barang yang harga itu gitu loh. Tapi barang yang terbaru di harga yang tinggi dia masih punya. Kan dikocok tuh sama dia. Turun, baru habis itu diturunin lagi sama dia besoknya. Diturunin lagi, diturunin. Nah, sampai pada saat tema, masuk ke tema, kan udah ketahuan tuh. Harga rata-rata dia di situ tuh. Itu tuh. Nah, kan nggak begitu jauh tuh. Harga rata-ratanya nggak begitu jauh sama harga rata-rata yang pertama kali dia angkat. Iya. Betul. Nggak begitu jauh kan? Baru kemudian habis itu diangkat lagi kan sama dia. Iya. Gitu ngelihatnya. Diangkat lagi sama dia. Nah, itu kan dia ngangkatnya volumenya lebih tinggi daripada yang pertama kali dia angkat. Berarti logikanya dia punya barang
itu dengan harga rata-rata yang lebih tinggi, bukan lebih rendah. Iya. Ini volumenya hampir volumenya dua kali Dua lebih kali lipat. lebih besar nih. Nah, Yang ini sama yang ini ya Om ya. ya, dia Ini berusaha kan angkat karena dia punya barang lamanya, harganya lebih banyak tinggi kan sekali ya. gitu. Iya. Barang yang sebelum sempat dijual sama dia itu harganya masih lebih tinggi. Nah, biar dia kocok-kocok lagi tuh nanti. Itu dia, Om. Ya kita tinggal nunggu. Jadi kita jangan terpaku pada satu saham aja. Misalnya ini lagi dikocok-kocok nih. Ya kemungkinan besar 1 sampai 3 hari itu dikocok-kocok terus itu sama dia. Buang-buangin penumpang gelap tuh sama dia. Ya kita cari Tunggu saham aja yang di lain. garis merah aja berarti ya Om Ido ya. Di sini ya berarti ya. Naikin lagi Bisa. antara Iya. 80-an nih. Udah deket-deket baru kita pantau lah ya. Iya, Iya. benar. Karena mereka juga duit kan harus muter. Nggak mungkin mereka lama-lama duitnya ngendap gitu kan gitu. Mereka juga mikir sama kayak kita, duit ngapain Ya. ngendap lama-lama kalau bisa diputer kan gitu. Betul. Nah, ini Ini kan kalau misalkan kita pengen dapat persentasenya yang gede gitu, kita lihat time frame-nya yang lebih panjang. Tapi kan kalau misalkan kita cuma pengen nyopet 3-5 menit kan ya 3-5 menit kan itu tadi juga kita udah bisa tetap nyopet Bisa. aja tiap hari sebetulnya kan. Bener, Om. Tapi kan nggak Bener. bisa persentase yang sebanyak gitu loh. Iya, bener Om. Karena spekulasinya lebih tinggi. Win rate-nya nggak sampai 50% kalau kita pakai tema ini. Karena kita kan jadi berandai-andai nih. Sementara kita kan kalau trading kan memang yang kita lihat kita trading kan. Jangan berandai-andai kan gitu. Sakit hati nanti Betul. kalau dibawa menyelam kan gitu. Nah, kalau dengan kasus MLPL, dia ada di bawah garis EMA ini gimana Om? Dia kan ada di garis EMA nih. Habis turun. Yes. Dia pun pasti akan si candle-nya akan nyamperin ke garis temanya Om, atau temanya Iya. yang nyamperin, atau temanya yang ke bawah ini justru. Ya. Oke, gini, kalau kemudian ini kan kita kan udah berubah model nih, bukan scalping lagi. Ini metodenya Iya. sekarang swing. Jadi, kalau untuk metode swing yang begini, kalau lagi temanya lagi itu kan curam tuh, turun tuh temanya, bengkok ke bawah tuh curam kan. Betul. Saya nggak mau ambil. Karena potensi untuk semakin curam lagi lebih besar. Oh. Gitu. Jadi begitu dia mulai landai temanya, nah di situ saya baru mulai pantau. Gitu. Kalau itu swingnya, Ya itu Om. metodenya swingnya, bukan scalping. Ya. Coba kalau lihat scalpingnya menitnya. MLPL nih. Sadis MLPL nih. Time frame 3 menit. Nih time frame 3 menit dari MLPL Om. Iya, itu lihat aja Om Simon. Kan begitu dia dikocok-kocok, ya kita melihat ada resisten yang di volumenya spike, ya udah kita hajar aja di situ. Nah, kita kan bisa ambil cuan tuh, 2-3 tik kan dapat tuh biasanya. Dapat Tuh Om di lihat sini aja. ya. Kalau misalkan kita Iya, pas kan dapat kan? Dapat Om. 2-3 tik kan bisa dapat kan? Dapat Om. Nah, ya itu dia, itu metode scalpingnya. Kalau saya. Iya. Nah, teman-teman ingetin lagi ya. Kalau scalping 2-3 tik ya. Jangan berharap lebih ya. Kalau scalpingan. Ya, kalau pakai metode saya 2-3 tik. Betul ya, 2-3 tik kalau misalkan udah angkanya udah 1,5% kali 10 juga udah 15%. Gitu. Mantap Om Niko. Luar biasa. Ada Bang Cepot. Ayo dengerin doang kok. Lagi sharing-sharing Bang Cepot. Ih, nggak apa-apa tuh sok atuh metode apa aja bagus. Iya. Yang penting tahu apa yang dipakai itu aja. Iya. Betul. Ntar saya kudu keluar dulu. Suaranya nggak.
Ya, Om Ido Ya, masih Ido masih aduh, sinyal saya jelek. sinyal saya jelek. Bagus, suaranya jelas kan. Tapi mantul Tapi Mang, dari mantul. dua ngegemak gitu. Apa jadi ada kayak echo gitu Mang. Keterimanya ada echo-nya nggak? Enggak, bagus. Oh enggak. Boleh Oke. dengerin aja. Oke, Om Idonya deh. Om Ido, terima kasih banyak Om Ido udah sharing-sharing dengan kita sambil nunggu ngabuburit. Jadi jalan ke Jakarta masih ARB masih ada spike nggak Om? Mang Cepot? Masih ada spike-nya itu. Aduh, jalan saking udah nggak ada trading jadi jalan tol gitu ya dia analisa pakai TA. Jadi apa yang disampaikan Om Edo ya bagus juga. Makanya kan tergantung style kita masing-masing sebenarnya. Apa aja bisa dipakai sebenarnya buat scalping asal kalian paham yang dipakai itu doang. Contoh kasus Mama kan ada ya, Mama ya dia kan trading baru dalam 2 bulan minus sudah ada dari modal 50 juta cuma nyisa 45 juta itu selama 2 bulan ya. Tapi akhirnya ya alhamdulillah malah sekarang malah loss-nya ketutup dan tambah cuannya. Jadi ada hampir 7 juta lah cuannya dalam 5 hari. Itu sih dari pengalaman orang-orang yang aku ini gitu. Kemarin dia kalau dapat itu dia kasih tahu sama aku laporan, Mang aku begini-gini ya. Kemarin Mang gue bisa ambil buka nggak? Jangan, temboknya tebal, nggak bakalan tembus. Udah cuan dibuka mau masuk lagi jangan. Lagi waktu kemarin trading, hari terakhir trading. Iya Mang. Ya, Mang. Jadi kan kita kan harus ada alasan tertentu kenapa saham itu naik, kenapa saham itu turun, harus ada penyebabnya toh. Betul. Jangan mencet asal ambil. Yang ada aku lagi tertarik sama yang ini yang hitung-hitungan pusher itu tadi. Pusher boleh juga aku bilang itu kan metode mah bisa apa aja ya. Itu dari hasil riset. Dapat ilmu pusher, dapat ilmu dari Om Ido. Nah makanya coba jangan dimakan semua, praktekin dulu salah satunya mana yang kira-kira bikin cuan. Betul Mang, betul. Makanya kemarin si Mama itu aku bilang lagi hari pertama dia mau bikin cuan, Mang aku cuan sekian Mang. Nah, sekarang begini, apa yang menyebabkan kamu cuan hari ini? Praktekin lagi besok. Terus kamu praktekin selama 1 minggu itu cuan terus, konsisten. Malah cuannya bisa 7 juta kan bingung kan kalian pemula 2 bulan trading, kagak tahu indikator apa namanya. Indikator kegunaannya apa ini, apa gunanya. Cuma 5 hari bisa balik modal, bisa balik aja 7 jutanya balik. Bingung kan ya Kang Simonnya? Iya, hebat. Nah ketika dia ngambil itu dia milih-milih dulu mana yang harus diambil. Mencap asal masuk, asal jebret aja kan kebanyakan kita hawanya nafsu ngambil. Nah, gitu. Ayo silakan lanjut yang mau ngisi tadi siapa? Om Ido. Gue lagi ngedengerin, gue nongol malah kabur orang. Om Idonya kabur. Enggak, Om Idonya masalah sinyal, soalnya kayaknya di rumah tuanya lagi jelek. Lep gitu kan. Oh. Ya, ini mah ngisi-ngisi ngalor ngidul, Mang. Tadinya cuma dari analisa jalan tol doang tadi mah. Rendang akan.
Aduh, untuk ke Jakarta, aduh, kalau ke Jakarta gua kena di bawah ARB gua di jalan tol, serem, gila. Yang lucunya apa Kang Simon? Di mama itu, mang gue beli TV lagi satu mang buat monitor. Mantapnya, Jadi punya monitor 2 tuh mama itu. hebat. Karena dia merasakan cuannya, kok tiap hari gue bisa bikin cuan kan bingung. Udah masuk cuannya apa? Grup VIP yang bayar jutaan. Selagi gue tapa kan Simon kemarin. Yang aku keluar Ya, dari grup ya, itu. Dia sampai masuk jutaan loh. Grup. Kan kasihan. dia Nah, ini kalau teman-teman yang belum tahu Mang Cepot, ya ini dia. Ilmu ngangkang dari ngangkang. Aku ada lagi ntar lah yang aku bikin permudah lagi lah. Ilmu top. Itu udah mudah, dibikin permudah lagi sama aku gitu. Wah, adek. Pokoknya ya lumayan lah buat beli cilok-cilok malah. Ciloknya sa pabrikeun. Ya bagaimana tuhnya? Kita tuh gini aja lah, trading itu sebenarnya dibikin simple aja. Kalian misalkan banyak jurus ini, banyak jurus itu, tapi satu aja belum lulus. Satu dulu lulusin. Kalau untuk sebagiannya ketika kita udah lulus satu itu sering bikin cuan yang kita pakai. Terus ada jurus lain itu hanya sebagai pengetahuan. Kenapa? Karena itu harus pakai testback, pakai ini, pakai itu. Aduh. Gitu. Makanya Bang Cepot bilang, ada yang pakai tema, ada yang pakai MA, ada yang pakai WMA, ada yang pakai HMA, ada yang pakai SMA. Mana yang cocok aja buat kalian? Jangan semuanya diganyang. Ntar kalian yang ini belum lulus, yang kagak lulus, ini kagak lulus, yang ada terombang ambing kalian. Melati. Kalau macam Bang Cepot, apa aja bisa gue lahap, gue pakai, ini bisa, itu bisa. Ini kan udah lulus semua. Nah kalau misalkan teman-teman yang belum lulus, belum ini juga, belum kelar, udah masuk lagi ke sana. Karena kalau untuk melatih satu jurus itu bukan seminggu, 2 minggu. Bisa berbulan-bulan baru dapat konsistennya. Begitu kan. Tapi gimana Kang Simon? Nggak ada perubahan nggak kamu? Insya Allah, mudah-mudahan masih menuju Mang. Ya, menuju. Ya, menuju lah. Perbaikan, Mang. Kan udah gue sharing di grup juga, sesi 2 apa yang bakal terbang. Pantau tuh saham-saham itu yang bakal terbang. Contohnya kemarin Pegas sama si Bina yang terbang. Makanya kan kemarin teman-teman di sini juga kan saya udah seminggu jadi trader mandiri dulu, pengen belajar sendiri. Kenapa aku bilang begitu? Satu, yang ada kepercayaan diri timbul. Seperti itu, kepercayaan diri itu yang susah. Yang ada yang bisa beli kepercayaan diri. Ya sekarang kayak macam contoh emak-emak begitu kan, itu yang paling banyak kan emak-emak yang banyak korbannya. Karena satu dari alat indikator banyak yang belum mengerti. Nah, bagaimana cara untuk namanya penjabaran biar mereka pada mengerti. Ada yang umurnya setengah tua, ada yang tua, ada yang muda. Makanya kalau Bang Cepot nggak pernah pakai bahasa teknikal. Kalau orang itu pakai teknikal, ya baru aku pakai bahasa teknikal. Kalau gue pakai bahasa teknikal, pusing aja di situ-situ aja Kang Simon. Terus aja kapan mau habisnya, bikin uangnya kapan. Gue persingkat aja sama gue malah.
Nggak kerasa ya, puasa ya udah hampir sebulan ya. Pada rindu hari Senin. Terus ada error 2 Kapan hari. bursa buka? 2 hari nggak trading aja udah error. Aku sur kali sama ketawa Mang Cepot. Mantap Mang Cepot. Iya, pada kangen Om. Itu loh, udah hari Senin nih buka bursa. Iya, gabut nih, gabut. Biasa seru-seruan, lai, gitu, kagak ada. Aduh. Iya, Om Tom, ntar gue pengen buat itu ya, bikin itu ya dulu ya. Referensi dulu ya. Bikin itu MK, gue pengen cobain gitu loh. Karena gue kalau pakai panin kan kemarin nge-lag. Lama bener. Buat scalping enak ya MK ya teman-teman sini ya. Yang udah pakai MK, cepet ya. Jos, Mang, jos. Cepet ya. Mas saya kemarin pakai panin, gue nge-lag gue. Aduh, gue bilang untung gak terguyur gue. Ntar gue buat. Ngisi itunya dulu ya, formulirnya dulu ya. Iya, Mang Cepot. Ini tunggu Mang Cepot aja ini. Terus member MK pasti arah nih. Orang Mang Cepotnya aja belum pakai MK. Nggak arah-arah lah member saya. Ntar aku mau buat lagi pengen ngisi. Kemarin aku pengen ngisi. Ntar akan lagi libur gini baru aku pengen ngisi. Pas lagi libur. Dia katanya buat scalping enak gitu. Bulan 5 ini ada kompetisi trading. Mang Cepot bilang sama anak-anak mau latihan pakai MK bilang. Oke, siap. Mau latih ilmu, mau asah ilmu pakai MK. Ada champion liga Mang Cepot. Siap. Ntar aku pengen isi dulu ntar. Isi formulirnya dulu ya. Nanti aku kirim dulu apanya ya. Kan udah kemarin aku kirim. Belum ya. Ada ininya yang formulirnya ada. Itu kan ngisi di webnya dulu tuh, formulirnya dulu tuh. Ya. Baru dikirim yang kayak itu kan. Aku udah baca gitu, udah ada ininya yang di tag itu kan. Ya, lepelan myong-myong mau. Mang Cepot, jangan lupa. Jangan lepelan orang lain pula. Jangan lepelan Boston pula. Kagak ada yang orang dari mana gue tanya di Om Tom, dia pasti pakai punya Om Tom lah, nggak ada orang lain. Gue pengen cobain scalping dari sana, lebih enak nggak gitu loh, kencang nggak gitu larinya gitu loh. Oh pakai panin ketinggalan terus, jadi harus AK di atasnya. Ya, gua pun pakai panin. Dari dulu pun pakai panin. Memang fee-nya mahal, lagi. Iya, fee-nya mahal juga, mahal. Terusnya lagi catnya juga kagak real time, harus di loading lagi gitu. Jadi ya rugi lah. Cuman ya tetap aja bikin cuan juga gitu. Cuman ya kadang suka kesel aja gitu loh. Gua pengen nge-HK malah nge-lag. Sialan gue. Apalagi kalau hujan kagak jalan aja gua kesel jadinya tuh. Ya, apa pengaruhnya hujan Mang Cepot? Hujan wifi-nya Om. Oh, wifi-nya. Oh iya. Pakai IndiHome biasa gua udah kesel lagi cuma bisanya nonton aja sialan 2 bulan 3 hari nonton doang gua bilang. Tapi udah beres sih, udah gue ganti. Ayo dong nih, mana nih yang mau ngisi nih? Gue pengen dengar-dengar aja, gue sebagai pendengar aja lah untuk hari ini lah. Lagi ini aja, lagi gimana ya, lagi seneng. Jadi masalah template tadi udah selesai, Om Simon. Udah oke. Tadi apa? Keputus. Midanya masuk lagi nih. Maklum sinyal. Tuh, Megap-megap sinyalnya. sinyal. Betul. Silakan Om Ido, lanjut Om Ido. Kemana tadi udah lupa. Ya, intinya sih Om Ido tadi kan intinya
SMA kan pakai tema, ya kan, pantaunya pantau tema sama volume dengan bit over kan, udah 3 itu aja kan Om ngelihatnya. Iya benar. Jadi pada saat ngelihat running trade, ngelihat ada yang dipanggil, saham kita pilihan kita dipanggil, langsung lihatnya kan lihat chart dulu kan Om. Benar betul. Lihat chart, habis lihat chart, langsung lihat ke bid over. Ya, dari bid Begini, over. Kalau untuk time frame yang 1-3 menit kan kita nggak bisa berharap banyak tuh, bisa 5-7%. Jadi cara saya menyiasatinya kalau misalnya pengen cuannya agak lebih gendut lagi, saya lihat biasanya langsung ke chart yang daily. Kalau saya lihat belum ada candle yang panjang, berarti besar kemungkinan ya candle itu bakalan panjang gitu kalau lagi rame. Iya Om. Itu aja sih Om, nggak ada lagi yang lain. Itu aja sih sebenarnya dari saya. Siap Om. Thank you banget Om, ini aku baru selesai nyatet Om. Jadi kalau misalkan mau dipindahin, kalau misalkan kita mau main swing mah tinggal dilihat aja dulu ya Om. Kayak tadi misalkan lihat frame daily-nya tinggal dilihat aja ya Om. Benar Om. Apakah dia udah terlalu jauh dari garis temanya gitu ya Om. Terus lihat ada buntut begini nih bahaya ya Om, terlalu banyak buntut nih. Hilang. Ya, begitu teman-teman. Barangkali ada pertanyaan buat ke Om Ido, silakan. Wah, sudah nih. Nggak ada pertanyaan kayaknya. Jelas semuanya. Penjelasan dari Om Ido. Om Ido, thank you banget Om Ido untuk sharing singkatnya sore ini. Iya Om, coba dipraktekin aja. Hari Senin tanggal 9. Iya, biasanya sih manjur. Kalau belum banyak yang pakai, biasanya sih manjur. Siap Om. Semoga berkah Om. Ilmunya Om. Thank you banget Om. Nggak ada pertanyaan, jelas banget nih berarti teman-teman nih. nggak tahu jelas, nggak tahu pada tidurnya, Mang. Cuman itu aja 2. Jelas apakah nggak tahu, bingung apa yang ditanyain, gitu. Ya itu, ya biasanya kan gitu, Mang. Di dalam satu bulan. Kalau nggak banyak yang nanya, tidur biasanya. Numpang lewat, Mang Cepot. Biasa lah kalau begitu, makanya ada nanya, kagak nanya, ntar bingung sendiri. Ini bagaimana ketika trading bingung lagi. Banyak jalan menuju Roma lah, apa aja yang penting bikin cuan. Bener. Banyak teknik banyak, makanya latihlah 1000 jurus, 1 jurus 1000 kali daripada punya 1000 jurus. Itu kata si Bruce Lee mah. Orang lebih takut yang punya 1 jurus dilatih 1000 kali. Nah, sebelum kalian masuk ke masalah tentang tema, kalian lihat bukunya. Apa sih maksudnya tema? Kan ini membahas tentang tema tuh. Apa sih tema? Lihat dulu dari bukunya. Penggunaan tema itu seperti apa? Kalian harus test back juga, baru kalian akan paham. Tema itu time frame ya? Bukan, kayak macam SMA, kayak HMA, full moving average gitu Om Tom.
Oh, Saking saya epic nggak gitu. tahu Mang Cepot. Iya, makanya kan kalau itu main teh nyerah lah gitu. Tapi kalau yang ini kan kagak. Aduh, Om kan modelnya model tape reading ya gitu. Modelnya, stylenya. Kalau Om ini makanya pakai ini. Kalau Bang Cepot dua-duanya gua makan gitu, Om. Biar nggak kena prank. Makanya kalau di tempat itu kan ada ilmu cendol begitu, ada cendol masuk sikat. Oke, sip. Thank you Om Tom, ntar gua itu ya. Itu linknya udah gua kirim itu Mang Cepot. Kalau ada waktu ya isi Iya, Om ya. iya makanya kan gua lagi ini tadi juga kemarin gitu kan, tak dulu dah gua bilang. Kan lagi enaknya pas bikin ini kan pas lagi libur gitu. Jadi duit bisa ditarik. Duitnya. Yang dari panen gue tarik gitu, gue pindahin. Mana nih teman-teman ada yang nanya nggak ini? Waduh, jangan dianggurin aja. Kalau lagi ada yang share gitu, tanya. Biar kalian tambah paham. Tanya jangan sama Mang Cepot, sama yang nge-share Om Ido ya. Kalau Mang Cepot mah paham lah, itu nama Om Ido gitu. Ya, udah bahasnya santai saja kalau kayak gini. Bingung mau nanya apa. Iya, udah pada bingung mungkin ya. Iya, karena belum paham. Kenapa belum paham? Belum ada buku panduannya. Nggak screen sharing lagi ya. Cuman baik cuap-cuap aja begini. Jadi bingung. Jadi gini Om Ido, ketika kita menerangkan sesuatu, kita kan harus ada buku panduannya. Contoh lah kita beli barang elektronik, itu kan ada buku selembaran itu. Dibaca dulu sama kita gitu kan, teknikalnya lagi nyetingin itu kita paham. Jadi oh iya begini penggunaannya. Jadi agak nggak Siap. Kalau pakai begitu biasanya aku kasih PDF-nya nih, aku pakai baca nih. Jadi ketika sebelum ada penerang ini hanya masukan aja ya buat teman-teman juga ya. Ketika kita mau namanya presentasi dan kalian membaca namanya buku PDF-nya dari sana. Jadi apa yang dibicarakan sama Om Ido kalian paham. Oh ternyata ini penggunaannya begini, ini begini. Karena kalian udah punya buku panduannya. Nah kalau kagak ada kalian akan namanya ngehayal jadi bingung. Iya benar Bang Cepot. Ini Mang, tadi mah ada ini mah main tembak langsung atau Mang pas beneran ada Iya, langsung gitu. Ini mah main tembak langsung ya. Om itu bisa nggak ditembak we langsung lah. Jadi Om itu juga gelagapan bener-bener maaf ditembak langsung. Ada yang metode pixel, ada. Kan ada yang tahu metode pixel, metode banyak metode. Ada yang goli sekarang tuh yang buaya gitu, buaya. Teh banyak tutup lagi teh pintunya teh. Terus ya sekarang coba aja kalian pikir lah ya. Ketika emak-emak ini dalam dunia saham, dia nggak paham namanya indikator yang dipakai. Maksudnya apa sih kegunaan indikatornya yang belum kenal, belum apa. Kejebak sana sini sewaktu gua lagi masih tapak. Tapi kok setelah 2 bulan gitu, ketika gua tampil lagi, masuk lagi ke grup sana lagi kan, ke grup Tom, ke Om Wijaya juga gitu kan. Akhirnya dia hanya yang dengan sesimpel itu kok dia akhirnya diterapkan. Dalam 5 hari ini ya itulah bikin cuan konsisten. Tadinya minus 5 juta dari dia trading sebelumnya, nah sekarang bisa bertambah. Yang 5 juta itu yang lossnya itu ketutup, malah tak bertambah. Jadi hampir 7 juta lah. Pokoknya aku bilang 7 juta lah, hampir 7 juta. Dalam 5 hari.
bingung kan. Pemula nah itulah yang ditekankan sama Bang Cep, misalkan Omido pakai itu, terus pakai aja itu Omido yang bikin cuan, jangan pindah-pindah lagi. Kayak macam Benar, Om. begitu. Iya kan, kayak Bang Cepot, gue pakai metode ini bikin cuan, ya udah pakai itu aja. Aku itu. Kayak yang Aku Mang nggak Cepot bilang, terus 1000 kali diulangi. Kalian ngehit dah. kita tahu kelemahannya di mana. Oh, kelemahannya di sini kita perbaikin lagi, otak-atik lagi. Tapi tetap yang sama gitu. Pokoknya yang bikin cuan pakai, jangan rubah-rubah style lagi, jangan. Makanya kan ada yang pakai SMA. Kenapa mau Cepot kalau suka pakai SMA? Ya istilah begitulah yang gampang dimengerti sama orang. Gitu. Aku kasih PDF-nya nih, baca ini. Ketika gua ngedongeng, ntar kalian akan paham. Begitu. Tapi kalau nggak paham-paham juga, ya udahlah, berarti itu repot juga, brembos lagi. Lagi tertariknya sama yang hitung-hitungan pusar ini sebenarnya, cuman gue nggak mau ngitung-ngitung, males gitu sebenarnya. Tertarik, cuman gue males. Makanya tadi Om Ido bilang, trading apa yang kau lihat, emang benar. Trading apa yang dilihat, bukan angan-angan. Wah, saham ini bakal naik begini. Makanya jujur kalau Mang Cepot, aku nggak pernah pakai SPY. Pokoknya apa yang gue lihat hari itu kapan gue masuknya, kapan gue keluarnya, nggak aku tentuin. Begitu ceritanya sih. Kayak macam pakai ARB Hunter. ARB Hunter udah aku sharing nih, ARB Hunter seperti ini. Makanya kan aku tunjukin terus ya Kang Simonnya, ARB gue ya. Tuh, ambil dari ARB. Beli merah, jual hijau. Kayak macam koi itu, gue beli merah, jual hijau. Nggak ada hitung-hitungan, nggak ada hitung-hitungan gitu. Tapi kan metode orang beda-beda. Kalau pribadi gitu kan ya. Kalau kita makin lama pakai bahasa teknikal, pusing. Candle ini, ada hanging man, ada ini, tapi bisa naik enggak. Itu ujung-ujungnya yang volume itu kan ujung-ujungnya harus ada duit masuk sebenarnya. Nggak bakalan candle itu tinggi kalau nggak ada duit masuk. Begitu aja sih. Dar, pada bengong aja. Dengerin nih. Ya inilah Om Ido, pokoknya ya namanya ngedongeng mah gimana ya. Namanya ngedongeng. Aku lagi backtest satu indikator lagi, mana kiranya ini bagus, yang ini aku buang gitu loh. Aku tambahin ke sana, yang ini aku buang. Udah pakai itu powerful. Makanya jangan heran gitu kan ketika trading yang istilahnya itu kok ada bisa masuk namanya di atas. Apakah bisa kita cuan di atas 50%? Bisa. Dalam satu hari. Oke. Banyak kasihan kalau teman-teman itu tanpa ilmu yang kena adanya kepompong. Kalau Mang Cepot mah enggak, kalau gua anti pompong. Ini kan kasihan, udah masuk yang sekitar jutaan, tapinya ketika dia bandingkan apa yang aku suka sharing, Mang, mereka mengambil yang udah tinggi, gue mah dari rendah dari mereka, Mang. Terus, kamu udah masuk jutaannya. Iya. Terus gimana hasilnya? Enggak ada, Mang. Sekarang kalau kamu berdikari mandiri gini gimana? Ya alhamdulillah, Mang, 5 hari ini cuan namanya cuan konsisten. Padahal baru dalam dunia saham. Apa ada ngerti-ngerti bahasa-bahasa. Kan kalian banyak, wah gue pakai jurus ini, jurus itu, tapi kagak di satu aja kagak lulus.
Lulusin dulu. Kang Simonnya, kudu lulus salahnya Kangnya, si Gakangnya. Mang, kudu lulus Contohnya. Mang. Tuh contoh tuh Kang Simon. Aku bilang sama dia, Kang, kamu buka, ini aku buka-bukaan ya, ada Om Tom juga nggak apa-apa ya, maaf ya. Kangnya orang buka-bukaan aja Kangnya. Yap. Aku bilang sama Om Simon, Kang, kalau kamu belum bisa bermandiri, kamu terabar, kamu akan terpecah konsep apa namanya fokusnya kamu, Kang. Kamu bisa ada ikutin terabar kalau kamu nggak punya ilmu, karena kamu nggak ada ilmu. Gitu. Tapi kalau kamu udah punya ilmu, udah kamu terapin, bikin cuan konsisten, kamu terabar di tempatnya Om Tom, dengan kamu ada ilmunya, kamu bisa bantu. Itu ceritanya, Mbak. Yang ada jeblok terus. Kenapa? Fokus kita pecah. Kalau Mang Cepot gini, satu kelar, pindah lagi satu, pindah lagi satu, pindah lagi satu. Sesi 2 buat tidur. Sesi 2 buat tinggal tidur aja, satu emiten masih naik. Pas gue bangun, udah 10%, bangun jam 2 itu padahal. KTP dulu, satu emiten lagi itu buat tinggal tidur, bodo amat tinggal tidur aja. Orang sesi pertama udah kenyang, ngapain lagi kita trading 1 hari ya? Kalau Mang Cepot gitu. Nyakang kuat ya. Trading nggak perlu 1 harian di depan laptop. Sesi 1 pertama udah kenyang, udah. Ngapain lagi? Nah, kalau Mang Cepot metode gini, kalau scalping, hari ini, besok. Hari ini ketika udah TP, kosong itu porto. Mau dia besok mau naik lagi, kayak bodo amat, pokoknya porto kosong. Beda kalau kita mau di swing. Kita ambil itu buat di swing dan kita nggak namanya apa-apain. Harus dibedakan kalian. Misalkan kalian contoh hari ini gue pengen lihat beli swing nih. Ente incer saham apa yang mau di swing? Pakai akun yang satu buat swing. Kalau buat scalping harus kosong. Kalau aku. Kenapa harus kosong? Biar besok kagak ada beban. Kayak macam di sinilah ada BSJP gitu kan ya. Kalian BSJP ada. Emang ada. Cuman kalau Mang Cepot nggak mau ngadain ada BSJP. Kenapa? Gua nggak mau ada beban buat besok. Hari ini buat trading, besok buat trading. Jadi dalam itu kosong. Kenapa gue pengen pakai MK? Pengen gue pakai buat scalping. Bentar. Gue pakai panin kacau, makanya gue ganti sama MK. Begitu ceritanya sih. Satu, aku nggak punya beban buat besok. Misalkan nih, hari Senin depan nih mau trading. Porto aku udah kosong. Nah, itu yang dilakuin sama si mama ini juga. Aku bilang, porto kamu kosong. Kenapa? Biar kamu besok trading itu nggak ada beban. Beban jualan nggak atau bagaimana gini. Gitu. Tapi kalau emang saham itu bisa mau di swing, kamu niatnya pakai yang satunya lagi. Cari saham yang di swing, kamu beli pakai itu, baru kamu pergi buat namanya pakai scalping. Di hari itu juga. Itu ceritanya. Nah, ini contohnya. Ada kalau Mang Cepot pribadi, aku bilang sama dia gitu kan ya, sama teman-teman juga, investlah di bank, perbankan, pemerintahan. Bank mana yang masih rendah? Contohnya BBNI, CLBK-nya berapa? 10.000 ya, nyampe nggak 10.000 dia? BBNI. Kenapa bisa nyampe begitu? Karena sejarahnya itu di sana. CLBK Citalani bersihnya kembali. Aman kalau di perbankan. Apalagi punya pemerintahan. Kalau itu bangkrut, negara hancur. Jangan bank-bank kecil becap. Ini apa ini tuh, Mbak? Yang lagi aku incer tuh yang aku share di grup. Terusnya lagi ada lagi bank namanya Bank Agro. Ibris lagi aku incer karena lagi murah-murahnya lagi diincer, kapan gua harus masuknya? Begitu aja sih.
Kayak macam lagi itu ada lagi itu ada orang yang minta, Mang, aku pengen invest di mana ya? Nah itulah aku sebutin BBNI waktu masih harga 5.000. Kalau di tempat Om Ija ya udah, cuma dia nanya, Mang, gue pengen ini invest, ya itu coba BBNI ambil, lagi murah. Nyampe lah 10.000 sekarang kemarin kan. Coba kalau di TP, kebeli apa nggak tahu. Oke, ini mah hanya sharing-sharing dikit lah, jangan terlalu pada tegang lah. Gitu. Kan kayak Om Ido kan ya, Om Ido kan. Kalau aku pengen ngambil saham, saham itu kalau lagi uptrend, kalau pengen di scalping, nah kalau lagi downtrend, apa yang mau di scalping? Yang ada kalian boncos. Iya benar Mang Cepot. Iya benar Mang Cepot. Ya toh Om Ido? Nah buat menentukan misalnya Om Ido pakai tema menentukan dia downtrend apa uptrendnya kan dia melengkung. Ya itu wajib nggak apa-apa, jangan diambil karena apa kita harus berpedoman sama yang kita punya. Ya toh? Benar Mang Cepot. Itulah, jadi aman-aman ya Om Ido ya, bener ya. Mana ya? Nah kalau Mang Cepot beda lagi, ngeliat ada hijau-hijau dikit bisa naik, hantem aja gitu. Kalau aku gitu kan, ini bisa ditarik nih, ambil. Ya, cuman kadang aku kalau menerapkan sama teman-teman ya seperti Om Ido ya. Kenapa? Mainnya yang harus uptrend, yang aman. Biar kalian nggak kegulung. Dan kalian harus kenal saham itu karakteristiknya gimana. Contohnya NTWI, kejam-kejam. Dia naik, kalian harus cepat-cepat haki. Kenapa? Kalau dibantai, dibanting ya. Kalian udah paham, oh ini saham-saham bantingan. Kalau gue main di sini, gue harus cepat-cepat TP. Gitu. Kalian harus paham, harus kenal sahamnya. Dan untuk kenal itu bagaimana? Bikinlah 20 watchlist, sahamnya itu aja. Kalian main di saham itu aja. Jangan kemana-mana. Kalau pengen scalping. Sahamnya itu aja kalian scalpingin. Yang kalian kenal. Kalau yang misalkan namanya aneh-aneh kan kalian bingung nih apa saham aneh nih, apa namanya nih, apalagi saham yang belum pernah main gorengan kan. Dan lagi kita harus tahu karakteristik ini saham kalau kagak bisa naik tinggi, boro-boro arah. Carilah saham yang istilahnya bisa dia gitu kalau sejarahnya itu selalu namanya di atas 10% atau di atas 5%. Sejarahnya. Begitu caranya kalau kita macam kayak Asri, Piwon, terusnya WG. Susah untuk dia naik ke atasnya juga. Karena sejarahnya nggak jarang dia naik ke atas. Di atas 10%. Om Andre, bagaimana ilmu cendolnya? Mantap. Ayo lanjutin Om Edo. Mau itu lagi share lagi siapa? Silakan di sini. Jangan gue nge-share. Nah ini kan kayak Mang Cepote bilang, gue pengen jimet khusus mak-mak dulu. Kayak di tempat grup Om Wijaya, gue pengen bikin jimet buat khusus mak-mak. Gue bilang, kenapa? Karena yang banyak korban tuh mak-mak. Yang banyak korbannya. Dan lagi kan ada yang setengah, ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang muda gitu kan. Yang kena itu baru, setelah itu baru yang lainnya. Dikhusus-khususin dulu. Dan gratis ya. Aku nggak pernah berbayar kayak tempat nonton begini. Kalau aku lagi pengen share, aku share. Ya bikin sama-sama cuan ya, saling support gitu loh. Ada pertanyaan nggak ada buat teman-temannya? Entah ke Mang Cepot, entah ke Om Ido, atau ke Om Tom gitu.
Nah, ini cuma bocoran aja ya. Kalau sesi 2, kalau kalian punya SQ board, ya, itu garing HLM alert. Apa yang keluar saham itu, misalkan 4 saham, pantau 4 saham itu mana sesi 2 yang bakal ditarikan kalian. Itu namanya kalau mau screening jam 12:30 screeningnya. Makanya kenapa di tempat grupnya Om Ida aku taruh nih saham-saham sesi 2 yang bakal terbang. Seperti itu. Dan sebelum terbang kalian cek dulu di mana ini gitu. Yang mana kira-kira yang jadi inceran kalian. Pas sesi 2 gue tidur. Jadi nggak bisa mantau lagi. Gitu ya. Ini menarik yang tadi hitungan itu yang lagi gitu hitung-hitungan, gue bilang gue mahal sudah umur gini hitung-hitungan. Kayak Fibonacci modelnya, kalian belajar Fibonacci, puyeng kepala kalian. Hitung-hitungan lagi. Ya macam plus gini, tambah ini dibagi 2, ininya ke sini angkanya. Puyeng. Ayo ramein apa nih? Di sini ada Mak, itu siapa tadi? Mak Herin? Mana si Mak? Keluar si Maknya ya. Tapi tadi si Maherin juga tuh ya. Maherni. Itu lagi aku tatar dulu Maherni ya. Si Maherni, Mapina lagi aku tatar. Pelan-pelan akarnya. Nggak dengan Mang, bahasa mau yang tanya ini. sedikit boleh, Mang? Boleh, Mang. Oh ya, apa Om Yusuf? Mang, ilmu cendolnya itu kalau ditambahkan MA5 cross MA50 nanti juga tuh, Mang. Ya itu bisa, makanya tergantung kita kan ini kan. Tradinglah apa yang kau lihat. Makanya dicat Mang Cepot 5, 10, 20, 60. Aku nggak 50 tapi 60. Begini Mang, dalam berapa hari ini kan belajar dapat ilmu cendol dari Mang Cepot. Ada hasilnya nggak? Ada hasil. Cuman aku ikutinnya nggak berani dari cendol pertama. Aku ikutinnya kalau MA5 cross MA50. Kenapa dia bisa nge-cross? Gua nggak tahu. Tahu kan? Harus dipandang. Kenapa dia bisa nge-cross? Harus ada alasannya tuh. Bukannya dia dan naik sendirinya. Harus ada alasannya. Coba aja perhatiin sendiri yang punya aku 3 itu. Apa yang alasannya bikin dia naik? Nah, itu buying power-nya ya. Kalau biasa di Sibanggor. Ya iya. Makanya kan kita ngerti ya. Makanya lagi SG merah mah kita pada pesta pora kan bingung kan. SG lagi dalam gitu pada pesta pora. Ya. Nah sekarang Om Yusuf ketika menerapkan itu bisa bikin cuan nggak? Bisa, tapi saya carinya di saham-saham ARB lah. Nah, begitu keangkat, disitulah tengok cendol dengan ilmu trik saya pertama memang dasarnya MA5 cross MA50 cross MA5. Nah, ini bisa dipakai, bisa. Kenapa enggak itu? Ya. Terus yang menyebabkan dia naik apa? Kan kita harus tahu. Ya. Makanya sandingkan dengan tape trading, benar tuh? Berarti banyak yang ngahak. Kalau nggak ada yang ngahak mah nggak bakalan nge-cross. Tape trading nggak pandai, belum pandai ini. Belajar baru pandai lah garis ya. Belajarlah pelan-pelan, makanya tape trading itu.
Apa yang menyebabkan itu bisa crossing? Pasti karena apa? Ada namanya ngahaka. Berarti ngahaka Ya. apa? Ada duit itu. Dan kita Mang, rame. Kita main rame. Mang, kalau di si Bangor tuh kalau power buying-nya di atas 50 memang keangkat ya? 50%. Ya iya. Nah, kalau baru 34, 40 itu belum keangkat, tunggu dulu. Gitu. Kita pantau saham itu dulu. Kayak contoh kan ARB, Hunter kan, Mang Cepot kan terangin kan. Lihat si Bangor yang namanya dia baru ARB, terus dalam pembukaan pantau langsung. Jam 9 pembukaan udah ARB. Nah itu tinggal digoyang nggak ini, ada yang ngegoyang nggak, ada yang ngegoyang ikut masuk. Itu Mang Cepot triknya. Pembukaan ARB langsung. Kalau dia ngilik kayak macam SDMU, kan aku kasih tahu tuh SDMU tuh, gue bilang gue cuan. Kemarin SDMU kan ada yang ngilik itu, nah ada yang ngilik, gue bilang nih udah namanya udah gue togat, nah, aku ngambil 1 tik di atasnya, di atas ARB biar aman dari mana? Ketika dari ARB itu udah diganjel, ada yang ganjel. Nah kelihatan dari mana? Dari tape ready. Makanya kan kalau Mang Cepot disandingkan meningkat sama tape trading sebelahnya biar tahu ini ada yang ngangkat nggak, tinggal tunggu. Jadi kita dalam dunia saham tuh menunggu sebenarnya, sabar. Tapi kita harus tahu saham apa yang kita incer. Mang, kalau Ya, biasa di boardnya Bang Wijaya itu, Mang pakai apa yang paling oke lah? Singleis ada, si Brokok, si Bangor. Jadi si Brokok itu aku jadikan watchlist yang jam 9:01 sampai jam 9:03. Aku jadi watchlist, lihat ketentuan dari si Bangor. Oh, itu kalau si Brokok kan ada 10 emitennya. ya. Carilah yang masih rendah 1-2%. Ketika dipanggil di si Bangor namanya, berarti saham itu lagi digoyang. Itu aja. Oh, ini harus buat catatan dan dipinkan nih. Jadi kan sering Mang Cepot sharing di grup. Ini loh jadikan watchlist. Yang jadikan watchlist Singleis. Si Brokok yang ada 10 emiten. Oh, si Brokok. Nah, si Bangor, namanya si Bangor kan nakal, bahasa Sundanya kan Bangor, nama itunya kan nakal. Banyak ada yang nggak berhasil, Om. Kenapa? Nafsunya gede. Apa aja diambil. Sekarang begini, coba pikir ya. Ilmu sama yang gue suka sharing ini semua sama. Kenapa penghasilan beda? Ya, daya tangkapnya. Ya bukan daya tangkapnya, nafsunya gede. Si Brokok berarti watchlist. Si Bangor yang nakal. Oke. Baik, masuknya aja itu trigger buat masuk. Nah, untuk keluarnya kan aku ajarin triggernya buat masuk itu, untuk keluarnya bagaimana kan aku ajarin semua. Begitu. Apa berhasil? Ya berhasil bikin cuan. Kalau nggak berhasil mah kenapa mama itu bisa ketutup lossnya yang 5 juta? Orang dia nggak punya ilmu apa-apa. Sampai masuk grup yang jutaan kan bingung gua ngapain lu masuk grup jutaan. Iya mah ini udah lanjur ya udah apa-apa. Tapi ketutup sekarang yang lossnya kemarin yang 5 juta. Contohnya Maririn lah, bagaimana lah. Maririn, Mameka, Manurul, semua itu kan mak semua rata-rata kan. Masa laki-laki kalah sama mama? Oke. Ya kayak gimana ya? Kalau kita ragu, ketika namanya contohnya si Om Ido ini dengan tentang tema,
Kalian mau praktekin, pakai lot-lot kecil dulu, satu lot, nggak apa-apa. Mau dalam jangka sebulan nggak apa-apa. Praktekin. Karena kalau teori tanpa praktek sama aja zombie. Misalkan nih aku ngeluarin kayak macam jurus ini, kan aku banyak jurus. Cuman aku sederhanakan, mana kira-kira gue sederhanakan? Nah ini aja gue sederhanakan. Menitannya gue pakai, deliannya gue pakai, deliannya lagi di mana? Aman nggak buat masuk? Gitu. Makanya ketika kalian emang full trader, persiapkanlah alat perang kalian. Kalau kalian nggak punya alat perang, ya susah. Gimana mau cuan konsisten? Bisa, cuman akan ribet. Yang biasa pakai HP bisa, cuman kan terbatas. Kalian. Makanya kalau orang-orang full trader itu yang pada itu, mereka pasti komplit alatnya. Entah ada 4 monitor, entah 3 monitor, dia pakai. Macam begitu. Ya, kedar kan ya, kalau kita nggak itu mah ya. Kayak contohnya si Om Kemal, mana si Om Kemal? Alat perangnya kan aja gila si Om Kemal. Maka alat perangnya ya mantap alat perangnya. Ini ya contohnya alat perang kayak gimana sih kalau alat perang itu. Jadi kalian paham, oh gue harus tambahin alat perang gue kalau gue emang pengen jadi full trader. Kalau kalian nggak punya buah alat perang, wajib akal. Ini aku tampilin di grup, ya ini punya mak-mak nih ya. Ini alat perangnya dia. Ketika dia trading. Waktu aku tampilin di grup. Punya mak-mak. 4 layar dia pakai. Apa dia bikin cuan? Bikin cuan. Ini punya Mak Mekah ya. Oke, satu itu alat perang, kedua ilmu. Kalau kalian punya ilmu plus ada alat perangnya, insya Allah kalian bakal selamat dalam dunia trading. Kalau kalian nggak pelengkap alat perang kalian, ya celaka kalian. Gitu. Ya Maherni ya? Ini ada Mahernya. Iya, Mang Cepot. Apa kabar? Kumaha? Baik, ini lagi saya di sini kan. Iya, sini lagi libur saham nih panjang-panjang teuingnya Mang Cepot. Contohnya Maherni ya, ya. Iya. Iya, Bagaimana ilmu ketika Mang Cepot super banget itu. Saya baru belajar sebentar aja udah dapat hasilnya. Terima kasih yang Mang penting Cepot. iya sami-sami mah, yang penting kita patuh ya main indikator mah ya. Iya. Gitu aja. Iya. Kalau aku pakai bahasa-bahasa yang lain, hitung-hitungan Maherni bakalan nggak mudeng. Nya eta pasti nggak mudeng Mang. Pasti error ya Maya. Iya, bingung jadinya. Perlu hitung-hitungan, pusing. Iya, betul. Tapi dengan cara yang mudah biar ketangkap gimana gitu, mah ada cendol, ada ini masuk, gitu Iya, mah. bener Mang. Tapi ada hasilnya toh kemarin toh. Ada hasilnya Mang, nuhun Mang. Pagi-pagi Maherni minta Mang, tolong settingin Mang gini lagi semalam. Ya ntar pagi aja Mang. Makanya pagi aku sekalian ngejelasin ya ke Maherni juga cara pemakaian gitu. Ada hasilnya, alhamdulillah. Iya. Nah, apa yang membuat Maherni bikin cuan terus jangan ganti-ganti lagi, itu aja. Oke Mang, oke. Jangan dirubah-rubah lagi. Sampai mateng ya. Pokoknya jangan dirubah aja. Baik Mang. Gitu. Ya ini contohnya Maherni. Kan Maherni kan udah umuran.
Seenggaknya kalau aku pakai hitung-hitungan, Maherni nggak bakalan mudeng. Ya pakailah aku dengan bahasa simple, bahasa pasar, bahasa preman. Yang ngerti lah. Eta justru anu mantepnya mangnya, gampang ingetnya mang. Dai cendol mah di mana wae aya jeung ku kahita deh ikut cendol teh. Ada channel masuk, Pak ini masuk ikut. Iya mang. Ya, Om TJ gimana Om TJ? Ada hasilnya nggak Om TJ? Yang TJ kan udah lama ngikut Mang Cepot, coba ada hasilnya nggak? Jadi jangan hanya teori saja, coba kita lihat dengan hasilnya. Ya, Mang. Ada Ya, hasilnya alhamdulillah, nggak? Mang. Ada hasilnya. Apalagi kan sekarang ditambah sama cendol tuh, Mang. Jadi lebih Terus apa gimana? ya, Ada dapat kepastian pas buy saham gitu. Ya, pas alhamdulillah sih, keluarin Mang. Kemarin Bell Land dapat lah gitu. Kemarin MTWI juga sempat ngambil dari ARB waktu yang hari apa saya lupa. Lumayan 5%. RB Hunter lah. Enggak juga sih, makanya muncul aja di alert, jadi saya lihat gerak, jadi ada channel saya masuk aja gitu. Enggak niat KRB juga sebenarnya sih. Karena ada sinyal aja. Kemarin berapa persen cuannya? Rata-rata sih aku masih 5-10% sih, Mas, karena Oke, ya nggak main terlalu lama sih. Masih banyak mainnya mah hati-hati. Iya, kata konsisten dalam sebulan berapa persen? Yang penting latihan dulu. Nah, pasti kan porto bertumbuh. Bukannya Benar. Gitu. Yang penting jangan pindah-pindah. Terus itu aja apa yang menyebabkan Om TJ bisa cuan, itu pakai terus. Kok kenapa gue bisa cuan hari ini? Sebelumnya gue jeblok terus, misalkan gitu kan TJ. Wah, hari ini gue selalu cuan, hari ini cuan apa sih yang menyebabkan cuan ini? Itu aja sih sebenarnya ilmu mah. Kayak Om Ito bilang sama Om siapa tadi, latihlah di jurus itu. Kalau dia pakainya tema, dia pakai tema. Dia nggak bakal berubah-berubah. Karena dia menyebabkan bikin cuan. Nah, yang pusing kan emang Cepot. Ketika gue pusing, gimana caranya buat bikin teman-teman itu cuan lebar. Ya akhirnya ya timbullah ilmu itu 3 itu. Tapi dari daily-nya jangan lupakan, saham itu bisa arah kenapa? Nah, dari daily-nya kelihatan. Dan plus dari menitannya. Ada duit masuk, ya kita ikut masuk. Kalau ada duit masuk tapi nggak ada akumulasi, kagak bakal ditaikin. Kelihatan dari mana? Dari frekuensinya. Ada banyak pemain. Gitu doang. Aku aja masih kena ARB. Kenapa? Salah beli. Pas gue beli, jelas. Aduh, gue bilang salah beli. Di bawah ARB. Untung cuma 1 hari. Aku kena. Kadang-kadang cut loss, aku harus cut loss. Nah, kalau cut loss itu Mang Cepot tuh dengan itu 2 tik. 2 tik atau 3 tik. Kalau misalkan dari indikator udah jelek, mau nggak mau aku harus cut loss. Itu ketika gue pengen gambling. Tapi aku cari saham yang lain buat pengganti cut loss itu. Jadi ketutup. Makanya kalau sesi 2 aku nggak banyak keluar-keluar. Kenapa? Udah tidur. Sesi pertama aku udah kenyang, ngapain sesi 2 gue mantengin 1 harian di depan laptop. Itu aja sih. Nah, apakah channel itu berlaku untuk daily? Berlaku. Di mana kalian aman untuk belinya? Di channel itu. Ya kalian lihat ya tuh mama ya alat perangnya.
Dia komplitin alat perangnya, ya seperti itu alat perang ketika pen trading. Kalian bisa 2 monitor, bisa. Aku pakai 2 TV 40 in sama 1 laptop. Sama satu lagi yang 14 in. Aku pakai. Kenapa? Biar ajib ketika ngerampoknya. Kalau aku kan ngerampok, bukan nyopet. Tapi Mang Cepot mau ngerampok. Ngerampok saham. Ajan dulu ya, silakan yang mau ngomong.